mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Sony Nainggolan. Untuk itu, marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kasih-Mu Mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Mari kita naikkan lagi, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Trinitas kedua ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32 yang mengatakan demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita sambut dengan muji Tuhan dengan pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan. Mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan. Satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari lebih sukacita kita. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Jemaat sudah duduk kembali. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Bisa kita baca di Injil Matius
pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang mengatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama, dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalin hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu mari kita mengaku dosa kita. Sebelumnya biarlah masing-masing kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Petunjuk hidup baru pagi ini berdasarkan firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita sambut dengan pujian bahasa kasih. Andaikan aku lakukan
yang luhur mulia. Jika tanpa kasih-Mu hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Katakan, kasih itu lemah lembut, kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan akan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Di saat ini kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu yang akan menuju ruang ibadah mereka. Untuk itu kami undang anak sekolah minggu ke depan untuk didoakan oleh pelayan firman. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya anak cucu kami yang boleh kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan, yang kami percaya firman itu akan menyertai senantiasa sepanjang hidup mereka Tuhan. Firman itu akan hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu, agar apa yang disampaikan di dalam kelas, biar Tuhan memberkati. Berkati kami sebagai orang tua, wali ataupun yang mengasuh, biar kami memiliki rasa tanggung jawab yang sungguh di hadapan Tuhan untuk mengantarkan anak-anak kami Tuhan lebih dekat kepadamu Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari di hadapan anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Marilah kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerimakan firman Tuhan. Untuk itu kita akan memuji dengan pujian seperti rusa merindukan air. Kita akan seperti rusa merindukan air, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau ya Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah
Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Sekali lagi kita katakan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, Amin. yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Amin. Benar Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkaulah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sesungguhnya yang dapat menyegarkan jiwa kami yang letih, lesu dan berbeban berat ini Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau saja. Oleh sebab itu Roh Kudus, beracaralah pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang memberitakan firman dan kami semua yang mendengar, biar dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Dan firman yang kami boleh baca dan renungkan bersama-sama, itu adalah firman hidup yang kekal, yang menyertai kami senantiasa sepanjang hidup kami. Tiada yang lain yang sanggup menyertai kami selamanya Tuhan, selain Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang hidup. Oleh sebab itu Bapa, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Baru 1.000 orang dari 2.000. Sekali lagi, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Iya, 4.500 sudah lebih banyak dari sebelumnya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini, Ibu Gembala dan Bapak Ibu Majelis yang memberi kesempatan kepada kami. Dan di sini ada orang tua rohani kami, ada senior-senior ya, Om Brampi ya. Kalau cerita dulu Sony masih kecil dikunjungin ya, tidak terasa saya udah besar Om ya. Dan masih dapat melihat Om yang sehat luar biasa. Puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini adalah kasih mengatasi perbedaan dalam tubuh Kristus. Ya. Temanya adalah kasih mengatasi perbedaan dalam tubuh Kristus. Ya. Kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 13. Ya, saya minta tolong kerjasamanya kita. Nanti bergantian, saya dari 5, ganjil Bapak Ibu genap ya. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 13
Ini saya izin menggunakan terjemahan baru, jadi mungkin ada kata-kata yang berbeda sedikit. Ya, 1, 2, 3. Satu Tuhan, satu iman. Maaf, ini saya salah. Ini memang ngelipetnya ini ada 2 lipetan. Nah, ini dia. 2 Timotius 4 ayat 5-13. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 9, berusahalah segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya berguna bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. 13 yang terakhir, jika engkau kemari bawa juga mantel yang kutinggalkan di Troas dan di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama yang terbuat dari kulit. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ada kata kunci ya, dari temanya tadi, kasih mengatasi perbedaan dalam tubuh Kristus ya. Saya renung-renungkan nih, temanya unik tapi juga sebenarnya dalam keseharian kita ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kasih mengatasi perbedaan dalam tubuh Kristus ya. Jadi mengapa ada perbedaan dalam tubuh Kristus ya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tubuh Kristus ya adalah kita ya. Kita ini pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan, yang disebut juga gereja ya, gereja fisik, ada kita sebagai gereja dan kita disebut tubuh Kristus. Jadi di dalam tubuh Kristus, di dalam orang percaya itu ada perbedaan Bapak Ibu ya. Ada perbedaan. Nah, ini menarik nih. Kenapa perbedaan itu perlu disikapi Bapak Ibu ya? Ya. Singkat saja, mungkin kita tidak asing dengan perbedaan ya. Tapi saya mau jelaskan sedikit saja dulu ya, supaya kita agak satu persepsi ya. Dari artinya saja perbedaan itu dalam bahasa Indonesia berarti ketidaksamaan ya. Absennya kesamaan. Jadi berbeda nih, pilih kanan pilih kiri gitu ya. Atau ketidakmiripan antara dua hal atau lebih. Ya. Ini merujuk pada sifat atau keadaan di mana suatu benda, orang atau situasi tidak sama dengan yang lain. Ya. Nah, kurang lebih nih ada beberapa perbedaan nih yang rasanya nih di dalam keseharian kita, ya. Yang pertama perbedaan fisik, ya. Ada yang tinggi badan, tinggi, ya. Nanti ketemu atau pasangannya pendek, ya. Ada yang rambutnya lebat, ya. Ada Om Thomas yang rambutnya minimalis, ya. Iya, gitu ya. Perbedaan sifat. Perbedaan sifat ini bicara kepribadian antara dua orang ya. Cara berpikirnya beda ya. Ini saya sama istri berbeda ya. Saya orangnya simple, istri saya itu kronologis ya. Jadi dia harus ada urutan ya. Cara berpikirnya beda, ngasih pendapatnya beda ya. Perbedaan pendapat tadi ya, perbedaan pendapat atau pandangan dalam suatu hal lah ya.
makan apa? Udah beda tuh. Ya kan? Ya Bapak Ibu ya. Ini keseharian kita ya. Makan ini aja, mau yang berkuah. Ya udah, saya mau yang tidak berkuah, saya mau gorengan. Nah, udah tuh kita udah berapa menit tuh ya. Padahal lagi lapar kan? Ya kan? Tapi bisa ngomongin itu lumayan gitu ya. Terus yang lebih krusial lagi perbedaan tujuan. Nah, kita mau kemana nih? Mau lihat barang, misalkan pergi ke mall A, jangan di mall B. Begitu ya. Perbedaan tujuan. Ya, sederhana. Terus perbedaan kondisi. Ya, perbedaan kondisi ini mungkin bicara ekonomi kita, ya, kesehatan tubuh kita, ya. Yang kurang sehat, yang sehat, ya. Yang yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, yang sedang memasuki masa pensiun, itu kan kondisi-kondisi yang membuat perbedaan ya. Yang tadinya kalau bekerja kita nyaman, ketika kita diberhentikan kan berbeda nih cara pandang kita nih. Saya sudah berhenti bekerja nih, saya sudah ngalamin ya. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks yang lebih luas perbedaan juga bisa dilihat sebagai keunikan ya. Sebagai keunikan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, melalui beberapa ayat yang tadi kita baca, ada beberapa hal yang mungkin saya coba sharingkan untuk kita bersama-sama. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, perbedaan itu tidak bisa dihindari. Iya, setuju ya Bapak Ibu ya? Perbedaan itu tidak bisa dihindari. Nah, kenapa poin pertama saya berikan perbedaan tidak bisa dihindari? Karena saya adalah salah satu orang yang kalau ketemu yang berbeda itu sulit menerima. Dulu sebelum nikah, waktu dari bandel gitu ya, Om Bram tahu lah ya, Om Bram tahu ya. Terus rajin ke gereja. Nah, ketika saya rajin ke gereja, ibaratnya tuh kasih mula-mula ya Bapak Ibu ya. Wow, Tuhan kau baik Tuhan. Saya ke gerejanya bukan hanya di GKI Persekutuan Bapak Ibu. Saya ke gereja lain. Ada 3 gereja, di hari Minggu itu saya ada 3 gereja. Jam 9 ke sini, habis itu jam 11, jam 12 ke Betani yang di Grand Mall yang udah tutup. Habis itu sorenya Tiberias Bapak Ibu. Saking menggebu-gebu. Sekian minggu saya ibadah, terus Tuhan taruh saya begini. Kamu cari apa sih, Son? Iya Tuhan, di persekutuan pada waktu itu tidak ada band. Pada waktu itu saya cari band. Sekian minggu, lalu sampai suatu waktu ada suara Tuhan lah ya, kalau saya bilangnya, dibilang begini. Setelah udah sekian minggu saya beribadah, apa yang sama Son dari 3 ibadah tersebut? Ya, saya sembah Engkau Tuhan. Nah, dari situ saya tidak ke mana-mana lagi, saya di sini saja. Ya Bapak Ibu, saya di sini saja. Itu sederhana, ya. Cara pandang saya, ya. Jadi perbedaan tidak bisa dihindari, ya. Kita di rumah, tadi saya bilang, orang yang paling sering berbeda pendapat dengan kita mungkin istri kita, ya, karena paling sering ketemu, atau suami kita. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, di sini ada yang pasangannya, suami atau istri atau anaknya sama semua? Sama semua nih, bangun pagi tuh sama, bangun pagi minumnya bareng gitu kan, mandinya bareng gitu loh, makannya bareng. Kebayang nggak kalau sama semua? Itu di dalam rumah ya, sama loh. Gaya tidur Bapak Ibu, aduh Pak, istri saya tahu, saya kalau kecapean ngoroknya ekstra, jadi dia sulit tidur. Dia tidurnya tenang, saya bersyukur. Jadi kalau saya mau tidur atau dia di luar tidur, saya nggak masalah tuh, karena dia tidak begitu gitu ya. Ini gaya tidur nih, ini di dalam rumah. Keluar dari pintu rumah, apalagi yang beda, tetangga. Ya. Terus sampailah akhirnya kita di pekerjaan. Nah, dalam konteks tubuh Kristus, kita sebagai orang percaya, tubuh Kristus itu kita. Jadi di dalam keluarga kita adalah tubuh Kristus ya, dalam bentuk keluarga. Tubuh Kristus yang lebih luas lagi adalah di gereja. Jadi di gereja ini Bapak Ibu, kita ada yang sama enggak? Enggak ya?
Enggak ya Bapak Ibu ya. Rasanya kita berbeda ya. Dari latar belakang suku tadi ya, latar belakang pendidikan, kita berbeda. Jadi poin pertama adalah perbedaan tidak bisa dihindari. Di dalam ayat 10-11, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya berguna bagiku. Bapak Ibu, Paulus di sini bercerita kepada Timotius tentang situasinya. Ya, Demas itu rekan sepelayanannya, tetapi dia berganti haluan, Bapak Ibu. Yang tadinya rekan sepelayanan berganti haluan, berbeda pandangan. Yang sebelumnya sepakat untuk pelayanan, setelah situasi dan kondisi berubah, tantangan, beberapa literatur yang saya baca, Demas itu berubah itu karena tidak tahan terhadap tantangan, ya, cobaan, ya, hambatan dari pemerintah, dari penguasa. Karena di dalam latar belakang di dalam 2 Timotius ini adalah di tahun sekitar 64 Masehi, ya, Kaisar Nero ini Paulus ini adalah surat terakhirnya sebelum dia dihukum. Ya. Jadi Demas itu mencintai dunia, ya, mencintai dunia. Beberapa literatur bilang dunia ini bukan seperti ini, tapi dunia ini, zaman juga disebut dunia, Bapak Ibu. Mencintai zaman. Ya. Mencintai paham-paham tertentu. Jadi Demas yang sebelumnya rekan sepelayanan itu dia berubah haluan, dia berbeda pandangan. Ini kalau dibilang kaliber pelayanannya sebenarnya udah luar biasa ya, Paulus dan rekan-rekannya. Tetapi itu dapat terjadi, ya. Perbedaan pandangan itu dapat terjadi dan membuat situasi berbeda. Yang tadinya Demas rekan pelayanan berubah haluan, ya, tidak lagi mengikuti atau melayani seperti Paulus. Dan juga dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku, ya, hanya Lukas. Berarti sebelumnya memang ada Demas dan mungkin ada teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, rekan sepelayanan itu penting buat kita para pelayan Tuhan. Ya. Di sini ada Ibu Gembala, pasti setuju ya Ibu Gembala ya. Rekan sepelayanan itu penting. Yang walaupun berbeda tetapi tujuannya sama. Ya Bapak Ibu, tujuannya sama untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi Paulus, Bapak Ibu, mengalami kesendirian. Kesendirian ini suatu hal yang sekarang ini menjadi sorotan di berbagai negara. Kesendirian identik dengan kesepian. Ada orang tidak sendiri tetapi kesepian. Jadi lagi rame-rame gini kesepian, Bapak Ibu. Seolah-olah orang di sekitarnya, persekutuan yang ada itu tidak menghangatkan jiwanya. Makanya di lagu tadi, Yesus yang menyegarkan jiwaku. Karena memang betul Bapak Ibu, kalau jiwa kita disegarkan oleh hal yang lain, yang fana, yang suatu saat akan hilang, uang, kesehatan kita, uang, jabatan, itu akan hilang. Maka jiwa kita akan tergantung daripada itu. Ya. Jadi Paulus mengalami kesepian. Oleh karena pandangannya Demas berubah, ya. Jadi Paulus mengalami kesepian. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna bagiku. Ya. Di lain firman, memang terjadi perbedaan pendapat antara Paulus dan Markus, tetapi lewat pembacaan firman Tuhan ini perbedaan pendapat tersebut berubah. Ya. Di sini Paulus yang berubah menjadi menerima kembali, mengajak kembali Markus yang sebelumnya berbeda pendapat. Jadi yang Demas tadinya rekan sepelayanan meninggalkan dia, merasa kesepian. Di sisi yang lain Paulus, ya, memberitahukan kepada Timotius, ajaklah, jemputlah Markus dan bawalah
ia kemari. Padahal Markus juga di kesempatan yang lain itu berbeda pendapat juga dengan Paulus. Tetapi di sini Paulus ingin menunjukkan bahwa dia juga butuh rekan pelayanannya dan dia menerima Markus, ya. Dia mengajak Markus kembali melalui Timotius, ya, karena pelayanannya berguna bagiku. Bapak Ibu, Paulus mengalami, kalau mau dibilang bahasa kasarnya, pengkhianatan, ya. Kalau bisa dibilang, misalkan mereka sudah komitmen untuk pelayanan tetapi tiba-tiba ditinggalkan karena satu lain hal, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan, lingkup pelayanan yang ada baik di gereja maupun di keluarga kita atau dimanapun, orang-orang yang kita kasihi itu bisa berbeda pendapat dan kita harus siap, Bapak Ibu. Kok yang sebelumnya sepakat dengan saya kok tiba-tiba bisa berbeda ya? Bisa kan ya Bapak Ibu ya? Bisa. Kenapa di tahun lalu sepakat dengan saya kok sekarang berbeda ya? Bisa Bapak Ibu. Bisa. Karena berbagai kondisi dan situasi yang ada. Ya. Jadi orang-orang yang kita kasihi, ya, anggota keluarga kita pun bisa begitu, bisa berubah. Ya. Bisa berbeda dengan kita. Makanya poin yang pertama, kita tidak bisa hindari. Nah, kembali lagi karena saya waktu dulu orang yang sulit menerima perbedaan, ya, jadi kalau ada yang berbeda pendapat sama saya cenderung tidak meneruskan, ya, tidak mau argumen, bahasanya begitu, tidak mau kasih pendapat gitu ya, mengungkapin pendapat, ya sudahlah. Apalagi kalau yang berbeda pendapat dengan saya itu lebih keras daripada saya begitu, saya itu lebih baik diam. Tapi dan mencari yang lain. Nah, kembali lagi ke tadi, kalau perbedaan itu kita tidak bisa hindari, ya sebaiknya kita memang belajar untuk menerima perbedaan itu. Ya. Ini Bro Chris tipenya seperti ini, ya sudah Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya kan? Ada yang tipenya diem, Om Alek diem ya sudah Tuhan, begitu. Ada yang memang kalau ngungkapin pendapat kita kan nggak susah ya. Oh ini pendapatnya, tapi kalau yang diem kayak saya itu sulit Bapak Ibu, ya. Jadi perbedaan itu kita tidak bisa hindari, ya. Dan Paulus memberi contoh, ya, bahwa dia ditinggalkan tapi dia tetap terus mau pelayanan. Dan Markus yang sebelumnya berbeda pendapat sama dia mengajak kembali. Ayo, gitu. Dia melalui Timotius. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk memberi kesempatan kedua apabila pun kita mengalami yang sedemikian Bapak Ibu ya. Yang sedemikian, ya. Rekan pelayanan kita mungkin berbeda pendapat sama kita, mungkin mengecewakan kita atau mempunyai sikap yang tidak baik sama kita. Mari kita belajar untuk, ya Tuhan, terima kasih untuk perbedaan yang ada, cara pandang yang berbeda ini untuk saya semakin bisa giat di dalam melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dimulai sebenarnya menerima perbedaan itu dimulai dari rumah. Ya. Dimulai dari rumah. Jadi kalau ingin mengetahui kadar kita menerima perbedaan itu di rumah. Karena di rumahlah sesungguhnya kehidupan kita. Teladan yang sejati adalah kalau kita bertanya kepada orang rumah, ya. Jadi Pak Kris nanya istri saya sama anak-anak saya, wah papa tuh orangnya marah-marah, itu nggak pas tuh Pak, Kok Kris itu nggak pas tuh, Kak Sony itu di rumah dia nggak sabaran gitu. Ya, karena saya percaya bahwa teladan itu lebih kuat daripada perkataan ya, Bapak Ibu ya. Perbuatan itu lebih kuat daripada perkataan. Ya, 1000 perkataan itu bisa dihancurkan dengan satu perbuatan kita. Tapi satu perbuatan kita itu bisa menghangatkan ya anggota keluarga kita yang mungkin lagi dingin. Nah, pelajaran yang kedua Bapak Ibu di dalam ayat 5-7
2 Timotius 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan, namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi yang kedua adalah kasih membuat kita bertahan. Ya. Kasih membuat kita bertahan. Ketika kita berbicara kasih membuat kita bertahan, itu saya jadi teringat tentang kalau kita mau berkendara ya Bapak Ibu, kita kan ngisi bensin, kalau yang mobil listrik ngisi listrik ya. Kalau kan ada level indikator ya di kendaraan kan. Nah, level indikator itu kan menunjukkan berapa lama kendaraan ini bertahan untuk berjalan ya. Ya kan? Kalau empty gitu ya, udah satu baris terus kita punya iman, Tuhan, saya beriman sampai Jawa. Wah, itu kira-kira mencobai Tuhan atau enggak? Itu udah empty loh. Dia beriman sampai Jawa. Iya, baru sampai pintu tol udah mogok. Ya. Jadi ketika kita berbicara kasih membawa kita bertahan, siapa sumber kasih kita Bapak Ibu? Kalau lebih ininya lagi, apa sumber kasih kita? Kalau apa tuh seperti benda ya. Tapi siapa sumber kasih kita Bapak Ibu? Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Karena di sebelum-sebelumnya di 2 Timotius 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Kasihnya Paulus adalah Allah. Di lain sisi Allah adalah kasih, dikatakan. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita berbicara kasih, sumber kita harus hanya Allah dan melalui di dalam Kristus Yesus. Yohanes 3 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kasih membawa kita bertahan. Karena yang perbedaan ini bisa membuat kita mundur, maka kasih membawa kita untuk bertahan. Paulus tahu bahwa dalam pelayanan kasih itu tidak mudah. Ya, dia mengalami penderitaan, perbedaan pendapat, pengkhianatan, ditinggalkan, dibiarkan. Namun kasih membuatnya bertahan, bahkan dalam kondisi yang terisolasi. Ini kan lagi nulis ini, Paulus itu di penjara dan sedang menunggu hukuman. Tapi di dalam situasi yang terisolasi begitu, karena dia begitu rindu untuk pelayanannya diteruskan, untuk pekabaran Injil diteruskan, dia punya anak rohani Timotius, dia buat surat ini, dia kirimkan. Dalam kondisi di penjara dan dia tinggal menunggu hukuman. Dia dalam kondisi di ujung akhir hidupnya Bapak Ibu. Di ujung akhir hidupnya dalam kondisi di penjara, dia menuliskan surat ini untuk Timotius agar pekabaran Injil, kabar baik itu tetap diteruskan. Oleh karena apa Paulus bisa sedemikian rupa? Oleh karena kasih. Oleh karena kasih Allah yang sudah dia terima. Kasih Allah yang mengampuni, ya. Kita tahu bahwa dia mengalami perubahan yang luar biasa, ya, dari yang menyakiti orang percaya, ya, bahkan membunuh, bahkan meniadakan supaya berita itu tidak dikabarkan, tapi dia diubahkan oleh satu perjumpaan supranatural Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia berubah. Ya, kasih Tuhan menyentuh dia, menyentuh jiwanya. Bapak Ibu, ada satu cerita yang mungkin dulu pernah kita dengar, ya.
tentang seorang Nelson Mandela. Ya. Nelson Mandela itu tahun 94 ya, dia dilantik menjadi presiden Afrika Selatan setelah bertahun-tahun di penjara oleh rezim apartheid ya. Nah, saat pelantikannya itu banyak orang yang lawannya dia tuh ketakutan sesungguhnya. Wah, kalau dia jadi penguasa, nanti saya lawannya dulu seperti apa nih saya nih nanti diperlakukan. Bahkan mantan jaksa penuntut jaksa yang menuntutnya dia, waktu pelantikannya itu diundang Bapak Ibu oleh Nelson Mandela. Jadi jaksa yang menentukan hukuman buat dia sekian tahun itu diundang saat pelantikannya. Nah, itu banyak wartawan penasaran, kenapa Nelson Mandela mengundang jaksa? Dia bilang begini, jika saya tidak memaafkan mereka, maka saya tetap berada dalam penjara. Wow. Jika saya tidak memaafkan mereka atau jaksa penuntut hukum ini, maka saya tetap berada dalam penjara walaupun saya bebas. Jadi Bapak Ibu, pengampunan oleh kasih daripada Tuhan itu sesungguhnya membebaskan kita dari penjara. Membebaskan kita dari penjara. Kasih yang daripada Tuhan itu menyanggupkan kita untuk menjalani hidup bebas, merdeka di dalam Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin masih menyimpan sakit hati, atau Tuhan rasanya berat, sesungguhnya mungkin sedang hidup di dalam kungkungan, ya, sedang hidup dalam penjara. Nah, Paulus menunjukkan bahwa kasih daripada Tuhan itu membuat dia seperti orang merdeka. Dia menuliskan pesan terakhir ini kepada Timotius untuk tetap semangat pelayanan, untuk tetap kuat di dalam pelayanan, rela menderita. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memaafkan orang lain itu perlu latihan, Bapak Ibu. Ya. Perlu latihan. Kalau saya ingat waktu dulu SD, sebelum ujian kenaikan kelas kan ada ulangan harian ya. Kan kalau langsung ujian kenaikan kelas kan mungkin kaget ya, soalnya langsung susah kan. Jadi ulangan pertama nilainya mungkin 40, ulangan kedua nilainya lebih baik lagi. Ya. Jadi untuk kita bisa memaafkan itu sebenarnya latihan dalam kehidupan kita ya. Proses dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Tantangan penderitaan itu Tuhan izinkan untuk kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Kita bertemu dengan beragam orang yang berbeda pendapat, yang mungkin pendapatnya justru sangat bertentangan ya, berlawanan dengan kita, mungkin menyakiti kita. Itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Ya, untuk melatih iman kita, melatih kasih yang sudah kita terima untuk kita bagikan ke orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah latihan. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Ya. Kalau bicara perbuatan yang mungkin dapat menyakiti orang lain, ya. Siapa sesungguhnya yang paling sering kita sakiti dalam hidup ini? Kalau pertama adalah orang tua. Kalau saya pribadi orang tua saya paling sakiti. Karena sehari-hari lihat saya, tahu sikap saya. Kedua adalah anggota keluarga saya. Ada istri saya, ada anak-anak saya. Orang yang paling kita sakiti adalah orang di sekitar kita. Tetapi bersyukur karena kasih karunia daripada Tuhan yang sudah kami terima, maka pintu maaf itu selalu ada. Ya, pintu maaf itu selalu ada, dan pintu maaf itu kasih yang sudah kita terima itu kita bagikan ke orang lain. Ya.
Kalau teringat dulu waktu masih jarang ke gereja, saya teringat bahwa betapa baiknya Tuhan, betapa sabarnya Tuhan terhadap saya. Masih menunggu dan menerima saya, sehingga saya dikasih kesempatan untuk berubah, dan oleh kasih karunia Tuhan bisa berubah. Ya, jadi bisa menata hidup lebih baik lagi, bisa mengatur hidup lebih baik lagi, bisa punya tujuan hidup yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi tujuan hidup bagaimana Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya mau melayani Tuhan. Yang dulu maunya memuaskan diri sendiri, Tuhan ubahkan. Bapak Ibu, ketika waktu dulu hidup mementingkan diri sendiri, ya karena saya memang berteman dengan orang-orang yang demikian gitu ya. Jadi, nah sebaliknya, ketika ada orang-orang yang Tuhan kirim, ya pendeta-pendeta, Om Brampi berkunjung ke rumah saya, itu sebenarnya Tuhan lagi nunjukin kasihnya kepada saya. Tuhan mau ngasih sesuatu yang penting buat hidup saya, Tuhan mau mengubah cara pandang saya yang mementingkan diri sendiri, itu Tuhan mau ubahkan lewat kunjungan-kunjungan, lewat teguran-teguran daripada anak-anak Tuhan kepada saya untuk mengubah cara pandang saya. Jadi Bapak Ibu, kasih itu membuat kita dapat bertahan. Walaupun kita berbeda, kasih dapat membuat kita bertahan. Jadi makanya kalau ada yang mau menikah terus, ya dulu kan lucunya begini ya. Dulu, kenapa kamu mau dekat sama dia? Karena kita sama-sama sih. Sama apa? Suka nonton bioskop sama, misalkan begitu. Ya, suka musiknya sama. Jadi pada saat menikah kaget, karena berbeda sekali ternyata kan. Jadi ketika mau menikah memang bukan cari persamaan Bapak Ibu. Ya, bukan cari persamaan, cari kehendak Tuhan, ya. Ingin melayani Tuhan melalui keluarga, ya. Jadi kasih menyanggupkan kita bertahan dan tetap melayani. Poin yang ketiga Bapak Ibu adalah bagaimana mengatasi kasih. Kasih mengatasi perbedaan adalah yang ketiga, kasih terwujud dalam tindakan praktis. Di ayat 13 dikatakan, jika engkau kemari bawa juga mantel yang kutinggalkan di Troas dan di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama yang terbuat dari kulit. Di akhir hidup Paulus, dia meminta kepada Timotius jubah, ya. Timotius tolong ambil jubah. Jubah ini beberapa tafsiran itu karena dia di penjara, dia dingin. Jubah itu juga melambangkan mungkin itu jubah keseharian dia ketika dia mungkin belum di penjara. Dan dia minta kitab, tolong bawakan juga kitab. Ya. Tolong bawakan kitab. Ini tandanya bahwa Paulus juga di dalam akhir hidupnya tetap butuh firman. Di dalam akhir hidupnya tetap butuh firman. Nah, Timotius dipakai oleh Tuhan untuk menolong Paulus yang di penjara. Jadi kasih ditunjukkan lewat kehidupan sehari-hari, lewat praktik, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin bisa saling sapa, saling menanyakan kabar, ya, saling mendoakan, ya. Di Dewasa Muda ada Sepada, ya. Di situ kita boleh sharing walaupun waktunya singkat, kita boleh saling mendoakan, ya. Saya berharap juga di dalam keseharian kita saling mendoakan Bapak Ibu, ya. Saling mendoakan satu sama lain, saling mendoakan pelayanan kita di sini agar pelayanan kita di sini tetap dapat berjalan, ya. Itu adalah kasih yang sederhana, ya. Sebelum kita menunjukkan kasih yang lebih daripada itu, Bapak Ibu, kita lakukan yang sederhana, ya. Kita sudah tahu bahwa contoh kasih yang luar biasa adalah ketika Kristus mati untuk kita, waktu kita berdosa di kayu salib.
Dia mengorbankan, mencurahkan darahnya dan tubuhnya. Itu adalah kasih sejati. Kasih yang sesungguhnya seperti itu, ketika dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Namun kita sebagai orang percaya, kita mulai dari hal-hal sederhana. Kita mulai dari saling sapa, saling mendoakan, ya. Tidak harus spektakuler, Bapak Ibu. Ya, kasih itu tidak harus spektakuler. Wah, saya mau kasih 100 juta. Kalau Tuhan gerakan ya puji Tuhan. Kalau Tuhan gerakan, mulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari hal-hal sederhana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, kasih mengatasi perbedaan dalam tubuh Kristus. Kita bisa pelajari 3 hal tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, perbedaan tidak bisa dihindari, maka kita belajar menerimanya. Yang kedua adalah kasih membawa kita untuk bertahan. Kasih membawa kita untuk bertahan. Dan yang ketiga adalah kasih terwujud dalam tindakan praktis. Kasih terwujud dalam tindakan praktis, ya. Saya pernah nonton kalau tidak salah acara Solusi, ya. Jadi acara Solusi itu acara rohani, ya. Jadi ada orang tua yang anaknya dibunuh dan Tuhan melawat luar biasa orang tuanya yang tadinya kecewa luar biasa, tapi sewaktu-waktu Tuhan melawat orang tuanya, ibunya, sampai akhirnya ibunya ini mengunjungi pembunuhnya di penjara, mendatangi pembunuhnya di penjara, dan dia bilang, saya mengasihi kamu karena Tuhan mengasihi saya dan kamu. Dia bercerita di Solusi begitu. Dia bilang, kalau bukan karena kasih Tuhan, saya tidak akan sanggup. Dan menurut saya demikianlah kasih Kristus kepada kita. Dan kita pun yang sudah menerima kasih Kristus, kita bagikan ke orang lain. Sehingga kasih yang sudah kita terima dan perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, kehidupan gereja ini, itu tidak membuat pelayanan ini menjadi terbengkalai, ya. Kasih yang sudah kita terima membuat pelayanan yang ada, kehidupan keluarga kita yang ada, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya ingin mengakhiri dengan 2 paragraf, Bapak Ibu. Kasih bukan hanya solusi dari perbedaan, kasih adalah kekuatan yang menyatukan kita dalam Kristus. Kasih yang menyatukan kita dalam Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak kita, marilah kita membangun pelayanan kita bukan berdasarkan kesamaan, tetapi berdasarkan kasih yang berasal dari Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembacaan firman dan perenungan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Engkau Bapa adalah sumber kasih kami. Kami mengucap syukur untuk kasih yang sudah kami terima, dan mengucap syukur untuk segala perbedaan yang boleh kami temui, kami boleh alami di dalam kehidupan ini. Sehingga melalui kasih-Mu Tuhan, kami dapat tetap membagikan kasih di tengah-tengah perbedaan. Dan melalui kasih Tuhan, kami dapat tetap terus melayani sesama orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan, saya undang kita untuk bernyanyi Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku, Bapa
Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami Kau angkat menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah rancangkan masa depan yang terbaik buat kami Tuhan. Ajar kami dapat melihat hal itu Tuhan, walaupun mungkin yang kami alami Tuhan mungkin tidak menyenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ada beberapa pokok doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bawa bangsa dan negara kami Tuhan kepadamu Tuhan. Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Tuhan, beserta seluruh jajaran dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan, semua pemerintah berasal daripadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami Tuhan, untuk dapat melaksanakan amanah yang sudah diberikan dengan baik Tuhan, dengan jujur Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Segala tantangan yang boleh ada baik internal maupun eksternal Tuhan bagi negara ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Khususnya mungkin perang-perang yang ada di luar sana Tuhan, di beberapa negara Tuhan, yang berkecamuk Tuhan, yang mempengaruhi kehidupan global Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Kiranya boleh terjadi kedamaian Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk
proses pengurusan tanah gereja dan kebutuhan dana yang diperlukan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sudah sedemikian jauh kami melangkah oleh karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya langkah-langkah ke depannya juga Tuhan memberkati Tuhan. Untuk kebutuhan dana dan juga berbagai pihak yang membantu pengurusan di berbagai tempat Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan pertemukan kami dengan pihak yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Untuk Ibu Endang Sujaryono, Ibu Ratna Utauruk, Bapak Penatua Mangaraja Utauruk, Bapak Waldemar Nenggolan, Ibu Duta Anggreni, Ibu Zelvina Tuanakota, Bapak Pendeta Michael Tahutu, Ibu Elia Tahutu, Bapak Pendeta Samuel Mantolas, Bapak Pendeta John Sibi Ransum, Ibu Esther David Tobing. Tuhan, biarlah Engkau sumber kesembuhan yang sejati melawat mereka Tuhan. Engkau juga sumber kekuatan jiwa mereka Tuhan yang mungkin sedang letih lesu mengalami proses yang sedang dijalani. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau memberkati sarana kesehatan Tuhan. Engkau memberkati obat-obatan, makanan, minuman, istirahat, metode apapun. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Yang terlebih daripada itu Tuhan, biar saudara kekasih kami ini tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat, pergumulan tentang ekonomi, keluarga, pekerjaan, anak dan teman hidup. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, agar setiap kami tetap melakukan apa yang perlu kami lakukan Tuhan. Tidak pasif Tuhan, tidak berdiam diri Tuhan, tetap melangkah maju. Dan kami percaya Tuhan memberkati segala upaya, peluang dan kesempatan yang kami lakukan Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk jemaat usia emas, agar dapat terus diberikan kesehatan dan tetap semangat. Biarlah orang tua kami ini tetap menjadi tiang doa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Bapak Orlando Lalamentik 18 Juni. Tuhan memberkati, kiranya pertambahan usia menjadikan Bapak Orlando semakin dekat kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan generasi di tempat ini Tuhan, untuk sekolah minggu, untuk remaja dan pemuda. Kami rindu Tuhan untuk anak-anak kami ini Tuhan semakin dekat kepada Tuhan, bersedia juga untuk turut melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan, mereka menggunakan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk dikembalikan kepada Tuhan, Sang Empunya waktu dan kehidupan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Riana dan keluarga. Biarlah Tuhan memberikan hikmat terus, kesehatan terus Tuhan, dan sukacita yang daripada Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para majelis, pekerja jemaat dan aktivis di gerejamu di sini Tuhan. Tuhan memberkati agar segala perbedaan yang boleh ada di kami Tuhan, kami bawa ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami Tuhan, yang menuntun kami Tuhan, yang menjaga kesehatan kami Tuhan, yang menjaga roh kami agar tetap bertujuan melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis pekerja sinode, Ketua Umum Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh jajaran MPS dan departemen. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat yang daripada Tuhan, kesehatan dan sukacita daripada Tuhan, sehingga tugas pelayanan yang berat yang Tuhan anugerahkan ini dapat dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa Bapak untuk lingkungan di sekitar kami Tuhan, untuk RT 01, RW 06B dan lingkungan tempat tinggal jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati lingkungan sekitar kami Tuhan. Biarlah kehadiran kami boleh membawa sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah
sekitar kami Tuhan boleh menikmati kasih yang daripada Tuhan yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah segala doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dan mungkin ada doa-doa dan harapan-harapan yang mungkin sulit kami katakan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengetahui lebih daripada diri kami sendiri Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjawab, Engkau memberikan jawaban tepat pada waktunya dan indah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan ingatlah firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sementara kita akan menghantarkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari tiada terukur besar kasih setiamu. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan untuk menjadi miliknya. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah
persembahan kami ini, dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita tutup ibadah kita ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Katakan, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk saat teduh. Mohon perhatian untuk tambahan warta jemaat tanggal 22 Juni 2025. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Sony Nainggolan atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada ibadah pagi siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak, pelayanan serta keluarga. Yang kedua adalah kami mengucapkan terima kasih untuk para jemaat yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Komuta Day akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 pukul 15 bertempat di gereja. Yang keempat adalah ibadah Nuansa Muda atau PKM akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 pukul 17 bertempat di gereja. Adapun tema pada ibadah tersebut adalah Come Holy Spirit yang akan dilayani oleh PS Vandi Stephen. Yang kelima adalah bagi jemaat GKUI Persekutuan atau keluarga jemaat yang berkerinduan dan mampu serta dapat berkomitmen dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, singer dan multimedia, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri melalui Majelis Jemaat GKUI Jemaat Persekutuan. Yang terakhir nomor 6 adalah sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian kami sampaikan tambahan warta minggu ini, dan untuk selengkapnya jemaat dapat membaca di lembaran warta jemaat yang telah disediakan di meja depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya